Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan. Saya ucapkan selamat datang, selamat ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan terima kasih Tuhan. Engkau yang kami kagumi. Engkau yang kami hormati Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh Allah yang bekerja, roh Allah yang bertakhta atas setiap kami. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Kau, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi, ku kagumi, amin, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa, tak terduga cara-Mu, tak terduga cara. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas,
setiap kami, lawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Biarlah biarlah kekudusan-Mu melayakkan kami. Haleluya. Lawat setiap kami, jamah setiap hati yang haus, jamah setiap hati yang lapar akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus Engkau, kudus, kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Engkau. Suci, suci Engkau Allah yang maha suci. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami pagi hari ini, lawat setiap kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Engkau yang kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Haleluya. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kami. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ku dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ku disembuhkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ku temukan pribadi-Mu. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Haleluya. Inalabayarana mayarana mayarana baba baba baba. Inalabayarana mayarana se. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Nama segala nama, Raja segala raja, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Biarlah pemulihan terjadi atas kami, lawatan-Mu terjadi atas kami. Haleluya. Kudus, kudus Engkau, kudus, kudus Tuhan. Ajaib nama-Mu, dahsyat nama-Mu. Kaulah segala-galanya bagi kami. Kaulah segala-galanya, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Allah yang setia, Allah yang mulia. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang sudah hadir di tengah kita. Haleluya, haleluya, amin. Kami boleh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini karena kehadiran-Mu, pemulihan-Mu atas kami. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Biarlah roh kami boleh menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Boleh berjabat tangan satu dengan yang lain. Kau gunung batuku, kau keselamatanku. Tuhan, terima kasih. Bapak Kau telah memberikan kemenangan kepada kami. Mari lambaikan tangan kita. Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kaulah yang Tuhan yang benar, Kaulah segalanya. Terima kasih.
lagi bersorak bagi Tuhan. Tuhanku Maha Besar. Kita akan boleh serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, berkata mulia. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat. Kau Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Angkat tangan kita, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkata mulia. Nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, berkata mulia. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah terkalahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk firman yang ditabur. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kekuatanku.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuat, Kau yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah jemaat Tuhan yang memujikan. Pandang wajah. Amin. Kami percaya Tuhan dengan iman. Amin. Lawat jemaat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami. Sekali lagi jemaat yang memujikan pujian ini. Pandang wajah. Amin. Hiralamayarana mayasi. Huralamayara Bapa. Datang dengan iman bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bersama-sama ku pandang wajah-Mu. Pandang wajah. Kami serahkan pada hamba-Nya. hidup kami, hanya Engkau sumber kekuatan kami. Dan kami percaya firman-Mu akan memberi kami kekuatan yang baru di dalam kami, mengiring akan Engkau Tuhan. Firman-Mu akan menjadi pegangan pedoman dalam kami, menjalani hari-hari yang semakin gelap ini. Bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berfirman pada pagi hari ini. Engkau pakai lidah mulut hamba-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada-Mu. Engkau memberkati
setiap jemaat Tuhan yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, seorang murid yang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut yang mau menerima firman Tuhan, sehingga itu bisa mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Yang siap diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, minggu ini kita akan merayakan, memperingati, mengenang kembali kisah kematian, kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu masih dalam rangkaian persiapan minggu-minggu sengsara, mari kita membuka bersama dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua. Ada ayat yang panjang di sana, tapi kita akan menyimak beberapa ayat ini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab atau membuka dalam HP bisa menyimak masing-masing ataupun bisa melihat di layar yang ada di belakang saya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 mulai. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tempat pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, konteks ayat ini di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang di Efesus, yang notabene-nya jemaat yang ada saat itu, mereka dulunya memiliki latar belakang orang-orang non-Yahudi. Sebagai pengetahuan kita saja bahwa di zaman perjanjian lama, keselamatan yang diberikan itu adalah umat perjanjian Allah adalah umat Israel, orang Yahudi. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi, menurut orang Yahudi di zaman perjanjian lama, termasuk saudara dan saya, itu masuk orang kafir. Dan saat itu di masa perjanjian lama dan mendekati masa Tuhan Yesus datang itu, orang-orang Yahudi dilarang keras bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi di kitab Efesus ini Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Efesus yang dulunya mereka bukan orang-orang yang masuk hitungan, orang-orang yang
dianggap kafir saat itu, yang tidak boleh bergaul dengan orang-orang kudus tanda kutip saat itu, Rasul Paulus bilang, tolong ingat lagi ya, kamu sekarang adalah orang-orang kudus, adalah umat pilihan Allah sekalipun kalian bukan dari orang Yahudi. Karena apa? Karena ada salib Kristus. Sehingga di Efesus itu kalau Bapak Ibu baca keseluruhan lebih banyak berbicara tentang anugerah Tuhan. Memang konteks ayat ini diberikan kepada jemaat supaya mereka tidak lagi membeda-bedakan mana dari Yahudi, mana yang dari bukan Yahudi, mengingatkan kembali tentang anugerah Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat bersama bahwa di momen Paskah ini bukan hanya sekedar sebuah peringatan saja, sama seperti Rasul Paulus memperingatkan itu, kebanyakan orang pikir memperingatkan itu sesuatu yang negatif ya. Kritik gitu, mengingatkan bahwa hai jemaat Mafa, momen Paskah bukan hanya sebagai satu peringatan, tetapi lebih kepada satu perenungan tentang kehidupan yang lebih lagi. Dahulu kita hidup yang sebenarnya tidak masuk kategori orang-orang pilihan Tuhan, bukan bangsa pilihan Tuhan, tetapi karena salib Kristus, kita semua menjadi orang-orang yang dilayakan oleh karena anugerah Tuhan. Setelah digenapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib, kita tidak lagi melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan katakan Yesus datang bukan melenyapkan hukum Taurat tetapi menggenapi hukum Taurat. Tetapi kita juga tidak melakukan, kalau pada perjanjian lama pada waktu perayaan Paskah mereka harus mempersembahkan korban, penghapus dosa dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu saat di dalam hidup dalam kasih karunia Tuhan, Yesus sudah mengambil alih seluruh korban yang harusnya saudara dan saya persembahkan. Yesus sudah rapel semua yang harusnya saudara dan saya berikan. Dan itu dilakukannya di atas kayu salib. Sehingga Rasul Paulus bilang di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-18, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tuhannya kok disalib, pernah gak dengar seperti itu? Katanya percaya sama Tuhan, tapi Tuhan aja disalib, apalagi kalian, mungkin seperti itu kalimatnya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Salib bagi orang dunia yang tidak mengenal kasih karunia itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan kalau kita bilang, kalau jadi orang Kristen harus pikul salib. Ngapain pikul salib? Tanda kutip ya bahasa kasarnya, itu bodoh. Dunia mungkin akan ngapain, sudah enak-enak gak ada salib, sudah enak-enak hidup enak kok mau menderita. Kan kalau pikul salib gak usah salib, pikul apapun pasti menderita, apalagi pikul salib. Tapi bagi dunia firman Tuhan sudah katakan memang akan terjadi seperti itu. Karena mereka belum mengalami akan yang namanya anugerah Allah. Saya tidak bilang mereka tidak menerima, tapi mereka belum menerima anugerah Allah. Suatu hari kita berdoa mereka menerima anugerah Allah. Tetapi bagaimana kita sendiri yang sudah mengalami anugerah Allah itu, apakah kita masih masuk kategori orang-orang yang menolak salib itu? Aduh terlalu berat Tuhan, pikul salib ternyata susah. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Kalau kita kembali ke kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara,
Di sini Rasul Paulus memberitahu, mengingatkan kepada jemaat yang di Efesus bagaimana penderitaan Yesus yang membuat mereka dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang berbeda. Dari kehidupan yang tidak masuk hitungan orang-orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, akhirnya karena salib itu mereka menjadi orang-orang yang masuk hitungan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus dan kepada kita semua yang saya percaya, saya pastikan semua yang ada di ruangan ini sudah benar-benar menerima anugerah Tuhan. Amin. Ada yang belum mengerti anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan? Kita manusia berdosa, seharusnya kita hukumannya adalah maut. Sebenarnya manusia berdosa kalau di pengadilan umum di dunia ini semua yang bersalah harusnya dihukum. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepada Dia sehingga sekalipun dunia ini menawarkan hal-hal yang seperti itu, Yesus menjadi manusia, Dia harus menggantikan posisi kita yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima itu, yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima anugerah itu, yang seharusnya kita tidak layak untuk diselamatkan karena hidup kita yang penuh dengan dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dengan kasih-Nya yang besar. Kalau bukan karena kasih Tuhan, mungkin sampai saat ini saudara dan saya pasti dihukum. Harus dihukum, bukan pasti lagi, harus. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam ketergantungan dosa. Tapi karena kasih Tuhan dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, anugerah Tuhan diberikan secara cuma-cuma. Bahkan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara hebat. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara banyak uang. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan karena saudara banyak talenta. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan tidak memandang siapa saudara dan saya. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat status sosial kita. Tuhan tidak melihat status ekonomi kita. Tuhan tidak melihat status pendidikan kita. Tapi tanpa syarat Tuhan datang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan sangat jelas di pasal yang kedua yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, makna salib itu, makna yang mungkin sederhana, yang mungkin jemaat Efesus sudah tahu tapi diingatkan kembali. Karena mereka mulai ada tanda-tanda meninggalkan kasih mula-mula. Jemaat di Efesus terkenal dengan jemaat yang akhirnya mereka meninggalkan kasih mula-mula. Makanya Rasul Paulus terus ingatkan, kenapa juga kita setiap bulan, awal bulan bahkan ada perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali bahwa kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena salib Kristus. Kita bukan apa-apa kalau bukan karena kasih Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang ke-13, Efesus pasal yang kedua tadi dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Di sini dikatakan bahwa hubungan yang dulunya jauh menjadi dekat. Dulunya pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia menjadi seterunya Allah. Menjadi musuhnya Allah karena Allah tidak bisa hidup
dengan yang namanya dosa. Sehingga ada dibilang di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa pada waktu mereka berbuat dosa, apa yang terjadi? Hubungan mereka dengan Allah saat itu terputus. Awalnya mereka nggak malu dengan keberadaan mereka apa adanya, berjalan-jalan di Taman Eden. Setelah dosa masuk dalam kehidupan Adam dan Hawa. Padahal kondisi fisiknya sama saat itu. Tapi hubungan dengan Allah terputus hanya karena namanya dosa. Akhirnya mereka keluar dari Taman Eden menjadi seteru Allah. Sehingga Allah dibilangkan akhirnya perempuan akan sakit melahirkan gitu ya. Akhirnya laki-laki harus bekerja bersusah payah untuk menafkahi keluarganya. Ya dari sononya, memang Alkitab sudah firmankan itu. Tetapi kita melihat pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, semua itu yang menjadi seteru Allah dipatahkan sehingga firman Tuhan katakan yang dulunya kita punya hubungan yang jauh dengan Tuhan, karena salib Kristus akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi dekat. Bapak Ibu tahu kalau di zaman perjanjian lama pernah dengar ya, bagaimana kalau orang mau datang berjumpa dengan Tuhan itu tidak boleh berjumpa langsung, harus melalui imam besar. Jadi kalau orang seperti kita yang biasa-biasa hanya sampai di teras sana, nggak boleh masuk. Itu gambarannya. Imam-imam pun kalau mau masuk, jadi kita titip pesan ya, titip doa. Tolong ya doakan pergumulan saya, susah ya waktu itu ya. Mungkin dipakai kertas, tulis permohonan doa grace 1, 2, 3. Ya kalau imam, sudah saya serahkan kepada imam. Lah kalau imamnya nggak benar, nggak nyampe doa kita. Kan logikanya seperti itu. Kalau imamnya nggak benar sehingga dibilangkan di bagian ujung baju, di bagian kaki, bagian bawah bajunya itu ada ring gitu. Jadi kalau itu masih berbunyi berarti imamnya masih hidup di dalam, dia masih layak. Tetapi kalau imamnya hidupnya nggak benar, langsung ditarik. Berarti imamnya langsung mati di dalam. Lah doa kita belum sempat naik. Kan gitu pikiran kita, logika kita. Karena gak boleh sembarangan orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Masuk ke dalam bait kudus Tuhan. Hubungan kita terasa jauh dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita aplikasikan dalam sekarang ini ya. Kalau caranya harus seperti itu. Sedangkan Bapak Ibu kalau saya mau tanya kira-kira setiap hari permohonan doanya ada berapa gitu. Pasti lebih dari 5 mungkin ya. Setiap hari permohonannya berbeda-beda, permohonan doanya berbeda-beda. Dan kita harus pakai sistem seperti pada masa perjanjian lama. Lah doanya numpuk, permohonannya numpuk. Tetapi firman Tuhan katakan di sini sekarang karena kematian Yesus semua hubungan yang jauh dengan Tuhan menjadi dekat oleh darah Kristus, amin. Hubungan yang dulunya kita nggak bisa langsung curhat sama Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, tapi karena darah Kristus. Sampai saat ini kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun kita mau datang, kangen sama Tuhan, kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Jemaat di Efesus, Rasul Paulus ingatkan bahwa dulu kalian jauh, dulu kalian bukan masuk kategori orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi darah Yesus membatalkan semuanya sehingga kalian yang harusnya dihukum. Tetapi dengan kasih Tuhan membuat kita semua sampai saat ini bisa dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Ketika manusia berdosa ada tembok pemisah yang cukup tinggi antara manusia dengan Tuhan. Ada tembok pemisah yang begitu besar antara kita dengan Tuhan. Tanpa kita sadari pun kalau hari-hari ini kita berbuat dosa. Ada enggak Bapak Ibu pernah mengalami pada waktu kita berbuat dosa? Sepertinya kita susah untuk berdoa. Sepertinya hubungan kita dengan Tuhan terhalang. Tapi berita baik yang saya mau katakan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau pagi hari ini
kita kembali mengingat akan salib pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita akan kembali mengingat betapa besar kasih Tuhan mengampuni setiap dosa. Sama seperti pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, memanggil seorang perempuan yang berdosa. Dan semua yang Yesus mujizat-mujizat di dalam perjanjian baru. Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, ingat baik-baik, dosa membuat tembok pemisah yang tinggi antara saudara dan saya dengan Tuhan. Sekalipun kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi kalau kita masih berkecimpung dengan yang namanya dosa, tembok pemisah itu masih sangat tinggi. Oleh sebab itu pada waktu momen-momen Jumat Agung ini memperingati pada waktu kita mau mengikuti perjamuan kudus, kembali lagi mengingat bahwa oh iya Tuhan, saya sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, padahal kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya. Ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Efesus yang pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Efesus 2 pasal ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Perhatikan ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kalau kita kembali memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib, kita akan semakin menghargai akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan semakin menghargai kasih karunia yang luar biasa. Bukti kita menghargai kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah. Kita tidak hidup lagi dalam keinginan daging. Kalau kita benar-benar menghargai akan salib Kristus, kita tidak akan lagi kembali hidup di manusia lama kita yang sudah dibereskan oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau kita melihat, kalau yang pertama tadi hubungan kita yang dulu jauh karena dosa, sekarang menjadi dekat karena salib Kristus, karena darah Kristus. Ayat 14 Efesus pasal yang kedua ayat 14 sampai 16 dikatakan seperti ini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Artinya apa? Pada waktu hubungan kita dengan Tuhan kembali dekat, ada perdamaian yang terjadi antara Tuhan dengan manusia yang berdosa. Karena salib Yesus,
kita didamaikan bahkan di dalam ayat yang seterusnya Bapak Ibu baca, ada damai sejahtera bagi kalian yang jauh, damai sejahtera juga bagi kita yang dekat. Yaitu ada damai karena konteksnya ini orang Yahudi dan non-Yahudi, ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang tidak masuk dalam pilihan Tuhan pada zaman hukum Taurat, ada damai juga kepada orang-orang pilihan Tuhan yang masuk pada zaman hukum Taurat. Karena apa? Karena salib Kristus. Ternyata salib Kristus bukan hanya membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi dekat, tetapi yang membuat ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu di saat kita memaknai akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang membuat ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu ada damai sejahtera. Pada waktu kita mau beraktivitas ada damai sejahtera. Ternyata yang membuat kita memiliki damai sejahtera adalah di saat kita mengalami salib Kristus itu. Di saat kita memaknai akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kolose 2 pasal yang ke-13 pasal 2 ayat yang ke-13 dan 14. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Jadi saya membayangkan hutang dosa kita itu berada di selembar kertas ini. Catatannya banyak sekali. Tapi surat hutang dosa kita ini dipakukan di atas kayu salib. Sehingga kalau ada anak muda yang pernah ikut retreat, biasanya di akhir retreat itu kan ada tulis semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dicatat, dibakar, disobek atau dipakukan, ada mungkin salib, dipakukan di atas kayu salib. Itu Alkitabiah karena Alkitab berkata bahwa semua hutang dosa kita. Ada yang punya hutang tiba-tiba lunas, senangnya kayak apa? Wah, itu senangnya tiba-tiba yang lagi kredit sepeda motor baru setoran pertama tiba-tiba harus biasa sepeda motor 2 tahun 3 tahun ya. Baru setoran pertama tiba-tiba dari dealer datang bawa surat lengkap. Bapak, Ibu, ini saya berikan. Cuma setoran pertama aja, gak usah bayar. Yang 2 tahun, 3 tahun lagi gak usah bayar. Gimana rasanya? Wow, ada yang pernah merasa seperti itu? Saya mau mendaftar di dealer mana itu? Kayaknya gak ada. Kalaupun ada syarat dan ketentuan yang berlaku, betul ya? Bolehlah kamu saya surat STNK, BPKB semua lunas walaupun 1 kali setoran sepeda motor. Tapi, ada tapinya, biasanya kan seperti itu, ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau hutang dosa, Yesus gak datang kepada kita, hei kamu dosanya 10, saya lunasi 1 dulu ya, nyicil. Hutang dosa kita langsung dipakukan di atas kayu salib. Di saat itu juga kita benar-benar diperdamaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Banyak intimidasi iblis yang berkata mungkin kepada kita, dosamu terlalu banyak, gak mungkin diselamatkan. Dosamu terlalu besar, gak mungkin Tuhan akan nerima kamu. Dosamu terlalu besar. Mungkin kamu kalau masuk surga pun pasti hanya jadi tukang parkir di depan. Gak akan masuk makan bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena dosamu terlalu besar. Dihapuskan tapi hapusnya hanya 20%. Selanjutnya berbayar.
Ada intimidasi dari iblis yang membuat akhirnya kita mulai kurang percaya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib. Hal yang sederhana mungkin yang sudah bolak-balik kita tahu. Tapi percayalah sebesar apapun pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memakukannya di atas kayu salib. Asalkan sampai saat ini kita masih tetap percaya bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita masih tetap hidup dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Kalau kita memilih untuk keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau di supermarket, kalau sudah perhatikan barang belanjaan, kalau sudah selesai itu sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Kalau kita memilih keluar dari kasih karunia Tuhan. Tuhan masih menunggu untuk kita kembali. Tuhan masih menunggu untuk kita kembali menikmati anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Salib, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Pada waktu kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Di situ kita akan menemukan bahwa kita punya kekuatan Allah. Secara manusia kita tidak mampu menjalani hari-hari ini. Tapi kalau kita percaya bahwa salib sudah mengubahkan seluruh kehidupan kita. Di sana kita akan menemui ada kekuatan Allah yang akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Ada kekuatan Allah yang akan membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Ayat terakhir dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 dan 20 sebagai ayat penutup pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani 10 pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Ayat yang ke-20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus sendiri yang telah membuka jalan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri mau renungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mungkin sering kali kita dengar, berulang-ulang kali kita dengar. Tentang pengorbanan Yesus. Mungkin kita katakan, saya sudah paham tentang pengorbanan Yesus. Tapi sekali lagi, jemaat di Efesus, mereka pun seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Pada akhirnya jemaat di Efesus mereka keluar dari anugerah Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, pastikan bahwa kasih mula-mula kita tetap ada, berkobar sampai saat ini. Karena pemberitaan akan salib Kristus adalah kekuatan bagi saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini kita mau merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus berdampak bagi hidup saudara dan saya. Saya tahu dampaknya berbeda-beda, tapi mari pada pagi hari ini kita renungkan dampaknya apa dalam hidup saya. Jangan-jangan tidak ada dampak apa-apa. Kalaupun saudara merasakan tidak ada dampak apa-apa dari pengorbanan Yesus, pastikan pagi hari ini engkau merasakan dampak yang luar biasa atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari pada pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat salib-Mu. Haleluya. Karena dengan salib-Mu saya menjadi pribadi yang kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu saya diubahkan dari manusia lama. Karena salib-Mu Terima kasih. saya mampu melewati badai hidup. Karena salib Kristus adalah kekuatan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari renung
merenungkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Percayalah, tangannya masih terbuka, tangan Tuhan masih terulur untuk menantikan kita kembali ke jalannya. Yakinlah bahwa setiap surat hutang dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan Dia menjanjikan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun dunia di sekitar kita membuat kita hilang damai sejahtera, tapi pada waktu kita memaknai akan salib itu, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kasih yang terindah, amin, haleluya. Sambil engkau nyanyikan pujian ini, rasakan bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus yang sudah mati di atas kayu salib memenuhi kehidupan saudara pagi hari ini. Yesusku, amin, haleluya. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Haleluya, haleluya. Tiada pernah berubah, yes. Kasih, mari sekali lagi dari awal katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, yes, yes. Hati yang, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mengorbankan hidup-Mu untuk kami. Haleluya, Yesus, yes, amen, haleluya. Pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktu. tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama katakan karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku. Engkau yang menjadikan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kalau bukan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mungkin kami sudah hidup di dalam hukuman dosa. Yang ku ingini dan ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, yes. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku, sekali lagi katakan karya terbesar, karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu Amin, amin, terima yang kasih Tuhan. selamatkanku. Amin, amin. Harta Haleluya, yang tak ternilai, yang haleluya. tinggi dan ku Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, terbesar. sambil engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Rasakan pengorbanan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta Haleluya, yang haleluya. tak ternilai, yang ku
dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan Kami boleh ada sampai dengan hari yang ini selamatkanku, karena kasih-Mu yang besar. Engkaulah harta Terima kasih Yesus yang tak ternilai, yang ku miliki, karya terbesar dalam hidup kami, karya terbesar. Bapak Gembala akan berdoa buat kita semua pada pagi hari ini. Ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita diingatkan kembali segala dosa dan pelanggaran kita telah dipakukan di kayu salib Kristus. Kita dipersatukan kembali dengan Allah yang harusnya dihukum. Kami mendapat anugerah dan kemurahan dari Allah. Patut kita syukuri dan kita bersyukur kepada Tuhan yang membawa kita sampai dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami bersyukur buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Jika kami ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menyadari, bukan karena hasil usaha kami, tetapi karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh menghargai kemurahan Tuhan dengan hidup di dalam kasih-Mu, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah karya salib Tuhan, karya terbesar di muka bumi ini, kami boleh mengalami dan merasakannya. Dan biarlah harta terbesar ketika kami memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami, akan membawa kami bisa menghargai kehidupan ini. Kami akan menjagai kehidupan ini untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Ketika segala dosa-dosa kami diampuni Tuhan, dipakukan di dalam salib Tuhan, seraya kami akan mendengar perkataan dari Tuhan, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Biarlah anugerah Tuhan turun atas kita, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan,
tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, Terima kasih. tidak mengalami, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Allah. Terima kasih. Setiap dosa dan kesalahan kita Haleluya. diampuni oleh Tuhan. Apapun dosa kita, kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita, Allah kita adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita dan menyucikan kehidupan kita, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh membawa kami semakin kudus di hadapan Allah, semakin hidup dalam kebenaran dari Allah, sehingga kehidupan kami dalam hubungan kami dengan Tuhan tidak ada jarak lagi. Ketika kami membangun ke atas, tidak ada lagi jurang pemisah, yaitu dosa kami. Tetapi karena dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan, maka hubungan kami ke atas, hubungan kami dengan Tuhan akan menjadi hubungan yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami persembahkan kepada Tuhan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dan pagi hari ini kami akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati kami, berikan kami hati mengasihi Tuhan. Karena di mana harta kami berada, di situ hati kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja ini. Jika Bapak Ibu memberikan persembahan melalui transfer bank atau non tunai, di balik kursi itu masih bisa di-scan untuk bisa transfer di sana, dan itu alangkah baiknya karena akan menjadi lebih mudah. Kemudian jika Bapak Ibu memberikan secara tunai bisa ke depan dan kita akan memberikan dengan penuh sukacita dengan mengasihi Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami hati yang baik, hati yang bermurah hati. Pagi ini kami memberikan dan menyerahkan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan kerelaan hati kami, dengan penuh sukacita sebagai tanggung jawab sebagai jemaat dalam melayani Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan, khususnya GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami, persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, yang akan menandai kehidupan yang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Persembahan-persembahan misi yang menandai kami mengasihi jiwa-jiwa
menandai kami peduli dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang menandai bagaimana kami mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sekali lagi, anak-anakmu sudah memberikan dengan sukacita dan mengasihi-Mu. Ya Tuhan memberkati. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar di dalam pimpinan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah benar di pemandangan Tuhan. Ketika kami benar di hadapan Tuhan, gerejamu benar di hadapan Allah, maka keyakinan kami, Tuhan akan mempercayakan hal-hal surgawi kepada kehidupan kami. Sekali lagi, berkati persembahan-persembahan kami, dan tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan informasi sepekan mengenai jadwal ibadah di GCA Malta Family Batu. Dan Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Kris yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua dalam beberapa minggu ke depan yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh saling mengingatkan. Untuk yang pertama, setelah ibadah hari ini kita akan adakan rapat panitia Paskah pukul 9.15 tepat waktu di ruang rapat, dan dilanjutkan dengan latihan untuk persiapan Jumat Agung pukul 10 sampai dengan selesai. Jadi kita akan sama-sama membagi waktu kita untuk kita pergunakan terbaik di hari ini. Dan selanjutnya bahwasanya doa pagi akan kita adakan seperti biasa melalui Google Meet pukul 4:30 pagi, kecuali hari Jumat karena hari besar kita tidak akan ada ibadah doa pagi karena kita akan digabung dengan ibadah tersebut. Dan selanjutnya ibadah kaum wanita pukul 5 sore kita akan gunakan untuk latihan persiapan Paskah. Dan dilanjutkan pada hari Rabu kita akan doa bersama MPC pertama pukul 6:30 malam di tempat ini. Dan dilanjutkan pada hari Kamis kita akan adakan gladi bersih untuk kita bersama-sama mempersiapkan Jumat Agung pukul 6:30 malam. Dan dilanjutkan Bapak Ibu kita akan bersama mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada jam 4 sore dengan dress code kita berwarna putih karena kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung dan menerima perjamuan kudus. Dan dilanjutkan pada hari Sabtu tidak ada kaum muda remaja terlebih dahulu karena kita akan ada persiapan untuk Paskah pukul 6 sore juga di tempat ini. Dan Bapak Ibu pada hari Minggu kita akan adakan 2 acara sekaligus, yaitu Paskah untuk umum pukul 7 pagi di tempat ini dengan dress code kita colorful, jadi warna-warni supaya kita merayakan bersama kebangkitan Tuhan kita. Dan pukul 10 pagi untuk anak-anak sekolah minggu akan diadakan Paskah. Bagi kita semua, terutama untuk Bapak kaum pria integritas, mungkin di ibadah perdana kita akan adakan di tanggal 24 April pukul 6 sore di kediaman Bapak Hendro yang ada di Dresel Ororombo. Jadi kita akan kembali di pengurusan yang baru mengundang Bapak kaum pria integritas untuk pertama kali hadir ibadah tersebut. Dan bagi kaum wanita kami mengingatkan bahwasanya pada hari Jumat 9 Mei akan diadakan ibadah Paskah DKWD 1 Jatim yang diadakan di Sati. Jadi pendaftaran akan segera ditutup, yaitu pada tanggal
hari Kamis 17 April mendatang dan pendaftaran di Ibu Melia Sari. Sedangkan untuk ibadah Paskah wilayah 3 yang akan diadakan di GSJA Junrejo Batu akan diadakan juga pada hari Selasa 22 April pukul 3 sore. Dan pendaftaran akan segera juga ditutup dengan tanggal 15 April mendatang. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang belum mendaftar mohon segera mendaftar karena memang Ketua Kaum Wanita akan segera menyetor nama-nama kita yang akan mempengaruhi dengan konsumsi dan kontribusi. Dan selanjutnya bagi kaum pria integritas juga akan diadakan Men's Camp. Walaupun ini masih lama tapi kita perlu mengingatkan dengan biaya pendaftaran 200.000 termasuk kaos karena bersangkutan dengan kaos, maka dimohon bapak-bapak yang ingin ikut bisa mendaftar di grup kaum pria. Dan untuk sementara Bapak Ibu mungkin pengumumannya itu saja. Jadi saya mohon bapak-bapak ibu-ibu bisa melihat di info MAFA untuk pengumuman selanjutnya supaya lebih jelas. Dan terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi khususnya ini rupa-rupanya ibu-ibu yang banyak kegiatan ini. Jadi berkaitan dengan Paskah ini, agendakan nanti tanggal 22 Paskah sewilayah kaum wanita, kemudian tanggal 9 Mei nanti Paskah kaum wanita sedaerah di Sati. Jadi kita akan memanajemen setiap agenda supaya Bapak Ibu lebih konsentrasi di agenda-agenda organisasi. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita semuanya. Apakah ada pagi ini yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di GSJA Maranatha Family? Yang baru pertama kali, adakah? Belum ada ya? Sebenarnya saya merindukan lagu yang baru, menyanyikan lagu yang baru. Tapi memang lagu ini dipersembahkan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama. Jika ada, bisa berdiri supaya kami bisa melihatnya. Mana? Loh, belakangnya Budita itu kan lady toh? Oh dari 3 YPPI. Oke. Baru pertama kali ini ya. Karena kemarin juga dari YPPI juga banyak datang. Tuhan tolong dan memberkati kita semua. Tuhan membawa hal yang baik bagi kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biar Tuhan akan memberkati, menolong kita semuanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan dan kebesaran Tuhan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Hamba serahkan semua jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Tuhan akan memberkati keluarga kami. Tuhan akan terus memberkati usaha pekerjaan kami. Dan Tuhan akan terus memberkati setiap hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah dalam karya-Mu,
selalu nyata dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Ketika mereka terbaring sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Ketika mereka berada dalam kelemahan, Tuhan menguatkan mereka. Ketika mereka bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah kepergian dan kepulangan mereka dalam penyertaan Tuhan. Sehingga tiba di keluarga di Kota Batu ini dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan kegiatan sepekan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan merayakan, mengingat kembali Jumat Agung dan merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Persiapan-persiapan seluruh panitia biar selalu dalam anugerah Tuhan. Semua bisa bekerja sama, berkolaborasi, saling melengkapi, sehingga akan membentuk pelayanan yang indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pagi hari ini dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa khusus untuk gereja sidang jemaat Allah yang di bulan ini berulang tahun yang ke-84. Dan Tuhan memberkati secara nasional, gereja sidang jemaat Allah akan diberkati Tuhan. Dan kami ada di dalamnya untuk membangun kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat, tingkat daerah, maupun di tingkat wilayah, maupun di gereja setempat. Tuhan akan selalu menolong. Sehingga di usia yang ke-84 tahun gereja sidang jemaat Allah akan terus bertumbuh, akan terus berkembang dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biarlah bangsa kami dalam tangan Tuhan. Biarlah bisa melewati dan melampaui masa-masa ini. Sehingga bangsa kami akan memasuki masa-masa Indonesia emas di tahun 2045. Kami akan kontribusi di dalamnya. Kami akan ikut membangun bangsa ini dengan pemikiran, tenaga, apapun yang bisa kami sumbangkan untuk bangsa kami. Sehingga bangsa kami mengalami kemajuan yang sangat besar, akan melampaui negeri-negeri yang lain, seperti janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kami, kepada umat-umat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, dan itu akan terjadi di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.